bos di mana Pak Menteri? Pak Menteri lagi di Purwakarta. Purwakarta ya. Gitu ya. Adalah. Kepala Pengelola Badan Jalan Tol. Kelas targetnya sama kok. Ya 2 meter langsung. Sebelum beliau jadi Selamat datang Menteri. Salam sehat dan salam sejahtera kita semua dalam rangka Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2025 bersama Jasa Marga dan Kementerian Lingkungan Hidup. Yang terhormat Wakil Menteri Lingkungan Hidup Bapak Dias Faisal Malik Hendro Priyono, Wakil Menteri Perhubungan Bapak Suntana, Gubernur Jawa Barat yang kali ini diwakili oleh Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Haji Erwan Setiawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat Bapak Erwan Setiawan dengan tema Ending Plastic Pollution ataupun hentikan ataupun akhiri pencemaran plastik, dan juga acara ini ya merupakan arahan dari arahan Pak Menteri. Pak Menteri sudah mengatakan pada kami untuk terus-menerus menanam pohon sebagai salah satu solusi alami untuk mengatasi berbagai masalah lingkungan hidup ini. Langkah-langkah ini juga sangat penting kita lakukan, penanaman pohon ini ya secara intensif kita lakukan untuk mengatasi memburuknya kualitas udara di khususnya Jabodetabek dan juga wilayah-wilayah kota-kota lain di Indonesia. Harus kita lakukan segera karena dampaknya sangat-sangat buruk bagi kesehatan maupun lingkungan hidup. Penanaman pohon pagi hari ini kita harapkan untuk mengatasi dampak lingkungan hidup dari berbagai macam aktivitas termasuk juga jalan tol ya, untuk menangani emisi pencemar dan karbon dan juga kebisingan akibat kegiatan transportasi. Kita pahami bersama bahwa pohon merupakan salah satu solusi alami sebagai green buffer zone untuk mengatasi pencemaran udara, kebisingan dan perubahan iklim. Langkah ini juga kami lakukan samping arahan Pak Menteri, kami juga melakukan sebagai tindak lanjut di pertemuan kami dari para pengelola jasa jalan tol, di mana kegiatan ini kita harapkan tidak hanya dilakukan di ruas jalan tol ini, tapi juga dilakukan di ruas jalan tol lain di Indonesia. Dengan pelibatan para pengelola jalan tol, maka intensitas penanganan kualitas udara dapat lebih ditingkatkan. Kita paham bersama-sama bahwa kendaraan bermotor merupakan salah satu penyumbang dari penurunan kualitas udara, khususnya di wilayah Jabodetabek maupun di wilayah lainnya, samping kegiatan industri maupun kegiatan konstruksi, juga kegiatan pembakaran terbuka oleh masyarakat maupun juga pengelola TPA. Penanaman pohon hari ini juga menunjukkan komitmen PT Jasa Marga. Karena kami hari ini Pak Menteri kami laporkan akan ditanam 500 pohon, namun PT Jasa Marga berkomitmen untuk menanam pada tahun 2025 ini 20.000 pohon. Ya, benar Pak Direktur ya. Ini komitmen yang kita tepuk tangan. Jadi Jasa Marga tidak hanya memperlancar arus logistik, arus transportasi, juga memperlancar upaya-upaya kami untuk melakukan pengendalian pencemaran dan juga penurunan kualitas udara ini. Akhir kata kami ucapkan apresiasi dan terima kasih atas dukungan semua pihak yang hadir dan nanti akan bersama-sama menanam pohon di ruas jalan tol ini. Dan secara khusus juga kami ucapkan terima kasih kepada PT Jasa Marga dan juga Badan Pengatur Jalan Tol. Pak Wagub, Pak Erwan Setiawan, terima kasih Pak hadirnya. Ibu Bapak semuanya, program yang dilakukan pada pagi ini merupakan program yang rutin dilakukan oleh Jasa Marga. Program tanggung jawab sosial dan lingkungan. Yang membedakan memang momen hari ini menjadi momen yang spesial karena kami ini mendapat support langsung dari Kementerian Lingkungan Hidup dengan Kementerian Pekerjaan Umum, sehingga program yang dilaksanakan pada hari ini berupa seremonial yang simbolis Pak Menteri. Sehingga seperti yang tadi disampaikan, insya Allah Jasa Marga pada tahun ini berkomitmen untuk menanam sekitar 19.000 pohon, insya Allah. Kemudian untuk selanjutnya program penanaman ini selain juga dalam program TJSL yang tadi disampaikan, ini juga mendukung implementasi ESG, merupakan pelaksanaan dari tujuan pembangunan yang berkelanjutan. Jadi kami di Jasa Marga punya target-target dengan
di guidance oleh Kementerian BUMN untuk merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan. Nah, jadi pada kesempatan pagi ini kami merealisasikan tujuan pembangunan berkelanjutan yang ke-15 berupa perbaikan ekosistem daratan. Jasa Marga sebagai perusahaan BUMN merupakan mitra strategis pemerintah yang kami mengupayakan untuk terus berperan aktif dan berkontribusi sebaik mungkin dapat berkontribusi yang baik untuk masyarakat. Kegiatan penanaman pohon ini juga sejalan dengan arahan dan surat dari Kementerian PUPR. Jadi sekali lagi ini programnya, timingnya sangat baik untuk kami dan kami bersyukur Pak. Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian PUPR ini mengendorse kami untuk melaksanakan program di pagi ini. Alhamdulillah. Di mana pohon pule ini sebagai pohon perindang perkotaan yang memiliki manfaat sebagai pohon penyerap polutan dan penghasil oksigen. Kemudian juga dapat mengurangi efek panas di perkotaan, mendukung keanekaragaman hayati, untuk penahan angin dan redam kebisingan, serta meningkatkan secara psikologis, membuat kondisi lebih baik dan dapat menyerap 21 sampai dengan 21,6 CO2 per tahun. Jadi ini merupakan hal yang khusus Pak. Jadi kami biasa menanam pohon pule ini hanya di kantor gerbang, hanya 1, 2, 3, 4 pohon. Nah jadi pada kesempatan ini di rest area ini berkesempatan untuk menanam 47 pohon pule. Setiawan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Wakil Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia Bapak Dias Hendro Priyono. Hadirin yang saya hormati, di tengah hiruk pikuk modernisasi dan kemajuan teknologi, kita berada di titik krusial. Titik di mana kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa warisan yang akan kita tinggalkan untuk generasi setelah kita ke depan. Melalui momentum Hari Lingkungan Hidup Sedunia hari ini, dengan tema Ending Plastic Pollution, kita dipanggil untuk tidak sekedar memperingati, tapi bertindak nyata. Hari ini kita menanam pohon dan menguji emisi kendaraan. Kita menyuarakan komitmen, tapi lebih dari itu, kita sedang membangun masa depan. Sebagai provinsi dengan populasi terbesar Indonesia, Jawa Barat menyumbang polusi juga cukup besar Pak. Sekitar 10 juta unit kendaraan bermotor yang aktif setiap hari. Jika tidak dikendalikan, ini akan menjadi sumber emisi yang memperparah kualitas udara. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup, sektor transportasi berkontribusi lebih dari 44% terhadap total emisi karbon perkotaan di Indonesia. Data KLHK tahun 2023. Tahun 2024, persentase upaya penurunan emisi gas rumah kaca di Provinsi Jawa Barat telah memenuhi target di angka 7,99% atau sebesar 2.155.620,66 ton CO2 EQ. Hal ini menunjukkan Provinsi Jawa Barat memiliki komitmen kuat untuk dapat mengurangi emisi dengan berbagai upaya pengendalian emisi gas rumah kaca. Selain itu, salah satu capaian indeks kinerja utama Provinsi Jawa Barat yaitu indeks kualitas lingkungan hidup saat ini telah mencapai 66,09 poin atau termasuk dalam kategori sedang. Capaian tersebut masih perlu untuk terus ditingkatkan melalui komitmen kita yang kuat serta berbagai tindakan nyata mengingat besarnya tekanan lingkungan hidup di Provinsi Jawa Barat. Tantangan lingkungan hidup yang juga dihadapi oleh Provinsi Jawa Barat adalah lahan kritis. Tercatat seluas 907.900 hektar di wilayah Provinsi Jawa Barat merupakan lahan kritis. Saat dinilai cukup rentan terhadap perubahan iklim, menyebabkan penurunan ketersediaan air dari 1.050 meter kubik per kapita per tahun. Di sisi lain, kita juga menghadapi darurat sampah plastik. Data dari United Nations Environment Program menyebutkan bahwa dunia menghasilkan lebih dari 430 juta ton plastik per tahun dan 2/3-nya adalah plastik sekali pakai. Di Indonesia sendiri,
Produksi sampah plastik mencapai 12 juta ton per tahun, di mana sekitar 30%-nya tidak terkelola dengan baik dan mencemari sungai hingga laut. Sebagai provinsi dengan penduduk terbesar di Indonesia, Jawa Barat menghadapi tantangan dalam permasalahan sampah dengan timbunan sampah sebesar 25.333 ton per hari. Data di Perspektif tahun 2020, sudah 5 tahun yang lalu. Sekarang lebih besar lagi. Untuk menanggulangi sampah plastik, Provinsi Jawa Barat berkomitmen penuh dengan segera menyiapkan surat edaran gubernur dalam penghentian polusi plastik sebagai komitmen untuk mengurangi timbulan sampah plastik di Provinsi Jawa Barat. Uji emisi kendaraan adalah bentuk akuntabilitas ekologis. Saya berharap terus berkesinambungan pengujian emisi kendaraan ini. Pengelolaan sampah rest area merupakan langkah sistematis menuju gaya hidup minim plastik. Saya mengucapkan terima kasih kepada jajaran pengelola rest area secara langsung. Ini bisa menjadikan role model di seluruh, khususnya di Jawa Barat. Khususnya pengurangan plastik di sektor pariwisata dan perdagangan. Saya dengan Kang Dedi, Pak Gubernur, terus berkomitmen kita bagaimana mereboisasi lahan-lahan kritis dan lahan-lahan sangat kritis di Jawa Barat ini untuk segera kita tanami kembali, kita perbaiki kembali. Karena ya seperti tadi yang awal saya sampaikan, apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu kita. Oleh karena itu, saya dengan Kang Dedi terus berkomitmen untuk terus memperbaiki lingkungan-lingkungan di Jawa Barat yang rusak. Dan kami pun perketat semua izin-izin mengenai pembangunan ya boleh berkelanjutan. Tetapi kita tetap harus lebih memperhatikan bagaimana kita menjaga lingkungan hidup kita tetap asri, nyaman, dan tidak merusak. Kami mempersilahkan kepada investor-investor baik lokal maupun internasional untuk datang ke Jawa Barat, tetapi tolong jangan rusak alam kami. Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah bersinergi. Mari kita hijaukan ruang, bersihkan udara, dan wariskan harapan untuk generasi muda ke depan. Terima kasih, demikian yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Billahi taufiq wal hidayah, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Erwan Setiawan. Boleh tepuk tangannya sekali lagi dong, luar biasa. Kita hormati, sama-sama kita banggakan tadi telah memberikan pencerahan kepada kita tentang polusi plastik dan emisi Bapak Wakil Gubernur Jawa Barat, Bapak Erwan Setiawan. Makasih Pak, datanya sudah lengkap, hampir-hampir menterinya nggak bisa ngomong lagi nih, karena udah disebutkan semua. Jadi terima kasih kita dapat berkumpul untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2025 melalui kegiatan penanaman pohon dan uji emisi kendaraan di rest area Travoy kilometer 88B Tol Cipularang. Pak Direktur, ini kami sejujurnya agak malu nih. Lingkungan hidup belum memperingati, tapi tol telah memperingati lebih dulu. Tepuk tangan nih Pak Dirjen sama Pak Jasa Marga. Kegiatan ini bukan sekedar simbolik, melainkan bentuk komitmen nyata. Dan ini benar-benar Pak Wakil Menteri Perhubungan, beberapa minggu yang lalu saya ketemu oleh Bapak Direktur Pengembangan Jasa Marga. Kemudian hari ini dibuktikan beliau dengan melakukan penanaman menyeluruh di seluruh tanah air. Jumlahnya paling tidak 19.000 pohon. Tepuk tangan untuk Pak Direktur Pengembangan Jasa Marga. Bentuk komitmen nyata dalam upaya pelestarian lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran yang selaras dengan arah pembangunan nasional tahun 2025-2029. Tadi Pak Direktur dan Pengembangan, Pak Deputi maupun Pak Wakil Gubernur telah menyampaikan bahwa target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% tidak dapat dicapai tanpa menjamin keberlangsungan dan daya dukung lingkungan. Karena itu kolaborasi semua kita, kolaborasi lintas sektor menjadi krusial dan penting untuk kita lakukan bersama mulai sekarang. Termasuk pada hari ini di dalam penyediaan ruang terbuka hijau RTH dan pada satu sisi pengendalian pencemaran dari sektor transportasi. Berdasarkan data kajian kontribusi pencemar udara di wilayah urban terkhusus Jakarta
sektor transportasi menyumbang sekitar 61%, emisi particulate matter 2,5 sebesar 61%. Kemudian dari nitrogen dioksida sebesar 64%, kemudian 96% berupa emisi voluntary organic common, kemudian 90% emisi karbon monoksida, dan 20% emisi sulfur dioksida. Bapak Wamen Perhubungan, ini menjadi penting untuk kita cermati. Jakarta tadi disampaikan oleh Bapak Wakil Gubernur, 35% sampai 45% disumbang dari transportasi. Ini menjadi serius. Pada kesempatan ini kami haturkan, karena hari ini, mulai hari kemarin, indikator kualitas udara semakin menurun. Ini perlu kita cermati bersama. Artinya bahwa akan banyak upaya kita untuk mengobati 33,4 juta penduduk Jabodetabek, sehingga langkah-langkah krusial segera dipertimbangkan oleh Bapak Menteri Perhubungan di dalam rangka mengakselerasi penyebab emisi terbesar di wilayah DKI Jabodetabek. Medan, Horas, Mas Fahmi. suaranya 2-1. Kepala tangannya izin Bapak. Iya, tetap menenang dan terus semangat tentunya. 3, 2, 1. Video. Hari lingkungan hidup sedunia. Hentikan sampah plastik. Boleh, Pak Wamen. Papan nama yang sudah ada. Baik, pertama-tama Bismillahirrahmanirrahim. Pak Menteri akan menanam terlebih dahulu. Bagus ini gambarnya ya. Oh, gua nggak tahu. Ini banyak banget orang. Iya. Cok sinyal cok main cok. 27 pohon bule. Menteri sudah langsung menentukan langsung. Kita akan cek nanti 5 tahun ke depan kayaknya udah tumbuh luar biasa ini. Amin. Baik, telah selesai ditanam. Ini aja nih masuk kemarin. Yang lain tentunya. Hari yang ini kita menanam di rest area kilometer 88B. Dan tentunya harapan kita bersama dengan ditanamnya pohon bule ini, kita selalu dapat menjaga lingkungan kita untuk yang lebih baik lagi, bebas. Ya enggak 1 tahun gitu. Iya, boleh. Baik. Aduh, baik. Aman dong Mbak. Siap. Udah sering juga. Oh, Ya, Pak Wamen Sundana sudah menanam juga, Pak Dias juga sudah selesai. Boleh tepuk tangan Pak Wagub juga sudah. Baik, tepuk tangan sekali lagi. Pak Menteri LK, kita dari PT LKU melakukan uji emisi. Dibantu Pak Karwin atau Pak dilakukan oleh teknisi kami yang sudah sudah masuk 30 cm. Nah, ini gas. Ya, Bukan demo, nanam pohon kali. Baik. Jalan tol Jakarta Cikampek.
Oke, terima kasih teman-teman Cikunir Sentul. Semoga nanti semua jalan tol ini sampah seperti pengolahan sampah ultimate di area 88 ini nanti akan kita jadikan pilot proses kita juga akan melakukan. Harapannya nanti ke depan itu ada forum limbah desain sama Pak. Ini desainnya Pak, kami sudah desainkan. Untuk saat ini posisinya kita baru di tahap ini Pak. Harapannya akan jadi sarana edukasi juga Pak untuk pengelola rest area lain ataupun stakeholder-stakeholder yang ingin datang untuk belajar Pak bagaimana cara mengelola limbah sehingga menjadi betul-betul zero waste. Ini rencana secara bertahap Pak sampai dengan tahun 2028 Pak untuk keseluruhan. Iya, betul Pak. Untuk disalurkan. Lalu kemudian Pak nanti harapannya seperti ini Pak. Ultimate-nya nanti di satu rest area ini akan ada etalase Pak. Etalase produk-produk yang sampah anorganik yang diolah sehingga bisa dimanfaatkan. Nanti akan ada nilai jualnya Pak. Nilai tambahnya. Jadi bisa kita lihat cuma ini produk yang sudah ini harapannya nanti juga beberapa masyarakat kalau ada yang butuh silakan bekerjasama untuk mengurangi sampah pastinya. Kita juga sudah pesan alatnya. mengenai kegiatan hari ini Pak, kita tadi sampaikan ada 3 intervensi utama ya. Jadi mulai dari remisi, dari transportasi, penyerapan emisi maupun melalui kegiatan penanaman, yang ketiga penanganan pengolahan sampah. Ini tiga-tiganya semuanya penting untuk kita saat ini. Yang sampah harapan kita untuk rest area 88D ini akan menjadi salah satu contoh selesai dari penanganan sampah di rest area. Karena selama ini mungkin teman-teman dari Kementerian Perhubungan, Kementerian PU belum ada rest area yang selesai mengolah sampahnya. Harapan saya rest area 88 ini akan mewakili kita semua bahwa Indonesia bisa kok, masa sih gini-gini harus luar negeri aja, kita juga bisa. Ini Dirjen PU-nya ganteng-ganteng, Dirjen Perhubungannya gagal-gagal, selesai semua ini, selesai. Jadi tadi sudah diurai mulai dari organik dan anorganik, sehingga tidak ada sampah yang selesai, tidak ada sampah yang keluar. Kalau ini yang terjadi maka akan mengurangi beban dari Pak Wakil Gubernur Jawa Barat, sehingga sampahnya akan berkurang drastis. Tetapi yang paling penting teman-teman, rest area ini tempat berkumpulnya kita semua dari seluruh tanah air. Harapan kita ada langkah-langkah serius. Sekali lagi sudah sering saya katakan, rest area harus mengambil langkah tegas di dalam rangka menjadikan rest area ini sebagai tempat merubah budaya kita, tempat merubah culture kita, karena ini menjadi simpul dari berkumpulnya orang. Kalau kita katakan ke Singapura, kita bisa tertib. Begitu pulang ke Soekarno-Hatta, kita elek-elek lagi. Ini kan artinya ada hal yang memaksa. Sehingga kalau perlu, rest area ini harus memiliki instrumen yang khusus yang memaksa kita semua agar taat di dalam rangka pengelolaan sampah yang kita bawa di rest area ini. Kalau perlu, tidak ada yang boleh mengeluarkan sampah di sini dan seterusnya. Ini sehingga begitu dia pulang dari rest area ini akan kemudian teringat dan menjadi contoh di dalam kehidupan dia sehari-hari. Saya rasa gitu ya untuk kegiatan rest area ini. Berdasarkan data dan laporan surat yang kami terima tadi malam dari Bapak Gubernur, maka Gunung Kuda telah dicabut izinnya. Langkah selanjutnya setelah ini reda, maka Menteri Lingkungan Hidup akan turun ke lapangan untuk melakukan penyidikan terkait dengan kerusakan lingkungan yang ditimbulkan. Kalau sudah
menyebabkan sampai meninggalkan korban jiwa, ini merupakan kerusakan lingkungan berat, dan kepada yang bersangkutan harus bertanggung jawab. Sekali lagi, tidak ada yang bisa lepas hukum di negara kita ini. Sehingga begitu ada korban, sekali lagi ada korban, maka seluruh pihak akan kami mintai keterangan, mulai dari pemberi izin, mulai yang mempunyai kawasan, yang mempunyai gunungnya, yang mengujakan batunya, ini semuanya akan kami mintai keterangan untuk dimintai tanggung jawab masing-masing di bidangnya masing-masing terkait dengan kondisi Cirebon. Kita ikut prihatin dan kami akan melakukan evaluasi, Pak Gubernur juga pasti akan melakukan evaluasi terhadap semua kegiatan yang serupa, tambang-tambang yang berpotensi menimbulkan bencana akan kita akhiri untuk di daerah Jawa ini. Jadi situ ya, mungkin terima kasih. Mari. Bos. Iya, di sini di Starbucks.In 1 2 3. Lagi Bapak 1 2 3. Iya, terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Pak. Saya Mari.